Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama kita malam hari ini, kita akan membangun mezbah doa di malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau bangun mezbah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau rela berkorban untuk kami Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar Engkau Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Mari dengan segenap hati kita. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk kami mengerti. Oh Yesus, Engkau sungguh besar kasih-Mu, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk kami mengerti. Oh, sungguh besar Tuhan, besar
tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh besar perbuatan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur malam hari ini buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami datang menyembah-Mu. Dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Engkau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Hanya Yesus, nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya nama-Mu, nama-Mu mengalir kuasa-Mu di tempat ini, di hati kami Tuhan. Oh, mengalir sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam. Yes Tuhan. Oh Yesus, Yesus, sungguh besar, sungguh indah Engkau, sungguh indah Engkau, yang Kau pikirkan tentangku tak terselang. Oh Yesus, sungguh indah Engkau Tuhan. Oh, mari lebih lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu. Oh Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, sungguh indah Engkau Tuhan. Biar mengalir kuasa-Mu malam hari ini Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Engkau Bapa yang kekal mulia, Engkau hadir di sini, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang maha hadir. Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai saat sekarang ini Tuhan Yesus. Pandemi boleh terjadi, tapi tetap Tuhan tetap memelihara kami.
Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap mencengkram tangan kami, Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau sepenuh hati kami. Kami percaya Tuhan, terobosan boleh terjadi, mujizat-Mu boleh terjadi Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Yes, Jesus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Yes, haleluya. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa-Mu. Yes, maha tinggi Bapa, kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalirlah dari tempat mahar, mengalir Bapa, Kau mulia, Engkau hadir, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal dan mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang, kami tenang Tuhan. Yes, mengalir kuasa-Mu. Mengalir Tuhan, mengalir. Mari rasakan, mari nikmati Dia malam hari ini. Yes, Tuhan, ya, hadirat-Mu memenuhi kami. Yes, Jesus. Tuhan Yesus, ya, yes. Kami tenang Tuhan di dalam mengalirlah Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Yes, dari tempat yang maha tinggi mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau kekal dan mulia, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau memulihkan. Yes, bahkan Kau menyembuhkan Tuhan Yesus. Yes, mari sama-sama lebih dalam lagi mengalir Yesus. Kuasa-Mu mengalir, ya, yes, Tuhan. Yes, ini doa kami Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah kami. Jesus, Engkau menyembuhkan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Yes, mari nikmati Tuhan malam hari ini. Yes, Dia hadir di tengah-tengah kita, saudara. Dia lebih besar dari setiap problema masalah kita, bahkan penyakit apapun. Tuhan terlebih besar. Yesus, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Jesus, Your presence Lord. Hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu.
never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Engkau hadir di setiap langkah kami, Tuhan. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Tanda kami berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia, Engkau hadir, Engkau hadir, Tuhan. Oh Yesus, kami aman di dalam-Mu. Oh Yesus, Kau buktikan Engkau setia, Engkau setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan, dan ku angkat tinggi tangan, tanda kami berserah kepadamu. Yesus, oh Yesus, Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman, Tuhan, di dalam Engkau, Yesus. Kami aman di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Engkau membuktikan, Tuhan, kesetiaan-Mu. Yesus, Yesus, Tuhan. Kami angkat tinggi tangan kami, Tuhan. Aku, yes, Jesus, Jesus. Kami berserah kepada Engkau, Tuhan, Pencipta kami. Yesus, Engkau setia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu meneguhkan iman kami, percaya kami kepadamu Bapak. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Iya saudara, shalom ya. Kita akan sama-sama meneruskan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama membaca kesaksian. Saya akan bacakan satu kesaksian agar iman kita semakin dikuatkan. Iya, shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya Ibu Yuli dari Palangkaraya. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, Bu. Ya, saya tahu tentang mesbah doa ini dari mama saya sekitar bulan Agustus 2020. Yang sering mengirimkannya kepada saya, mamanya ya yang mengirimkan kepada ibu ini.
Semenjak itu saya selalu mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur sampai sekarang. Awalnya saya ragu, awalnya saya merasa tidak suka karena saya ragu apakah pengajaran ibu itu benar atau tidak. Tapi suatu malam saya mendengarkan secara tidak sengaja pada saat pujian penyembahan. Dan saya merasa tersentuh dengan lagu yang saat itu ibu nyanyikan. Saya ingat banget pujiannya itu berkata, apa yang hancur dariku engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari apa yang aku tahu, kau Tuhan memeliharaku. Saya menyebut diri saya orang Kristen, Bu. Tetapi saya telah hidup dalam kepahitan yang cukup lama. Saya menikah dengan seorang yang belum bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga kehidupan pernikahan sangat berat buat saya dari awal, dan juga berimbas saya akhirnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan mertua dan ipar saya. Jadinya saya hidup dalam kepahitan, kemarahan, dan mengasihani diri sendiri. Ya cukup lama, Bu, tapi untungnya saya belum sampai pada tahap perceraian. Karena saya mempercayai bahwa Tuhan tidak berkenan kepada perceraian. Saya menyadari bahwa ini adalah apa yang saya tuai karena saya tidak melibatkan Tuhan ketika saya mencari pasangan hidup. Saya lebih mendengarkan keinginan saya sendiri dan pendapat orang lain yang ada di sekeliling saya, tetapi bukan pendapat Tuhan. Saya tahu saya melakukan kesalahan, tapi saya tidak tahu bagaimana memperbaiki hidup saya. Saya sering merasa putus asa ketika saya mendengarkan khotbah ibu, di sana ibu mengatakan bahwa orang yang hidup dalam kepahitan dan kebencian tidak mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Saya menyadari bahwa saya memang tidak akan pernah mampu untuk melakukan semuanya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup. Semakin saya bercerita ke sana ke sini kepada orang lain, maka semakin saya terjerumus dalam kebencian dan juga kepahitan. Saya melakukan tindakan yang salah, Bu, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya akhirnya menyadari bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong saya. Saya memutuskan untuk bertobat dan saya sujud di kaki Tuhan untuk memampukan saya hidup dalam pengampunan dan penerimaan seperti yang Yesus sudah lakukan pada diri saya. Daripada membenci dan menuntut orang mengasihi saya memilih untuk mengampuni dan mengasihi mereka. Karena saya tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya memutuskan untuk memulai hidup saya kembali dengan hidup dalam mencari perkenanan Tuhan seperti yang sering ibu katakan. Awalnya sangat sulit, saya masih sering jatuh dalam perasaan sakit hati dan kemarahan. Tetapi semakin saya mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur, hati saya dan pikiran saya mulai diubahkan. Saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur sendiri, Bu, karena suami saya tidak menyukai kalau saya mengikuti mesbah doa. Dia bilang jadi orang itu tidak usah terlalu rohani. Dia pasti akan marah apalagi kalau saya mengajak anak-anak saya untuk ikut. Saya tidak tahan mendengar kata-katanya yang kasar. Daripada kami ribut, maka saya mendengarkan di HP saya menggunakan earphone. Saya merasakan damai dan sukacita dalam hidup saya. Kalau sebelumnya saya mudah tersakiti, sekarang tidak lagi, Bu. Sekarang saya mulai belajar untuk mulai mengampuni dan mengasihi suami dan juga mertua dan ipar saya. Dan setelah 1 tahun hubungan kami sudah lebih baik, saya sekarang sudah hidup terbebas dari kepahitan dan kemarahan. Dan saya juga sekarang merasa lebih bahagia dan damai. Saya sangat berterima kasih kepada pelayanan Ibu Debbie dan tim sehingga saya bisa bertobat dan hidup mencari perkenanan Tuhan. Saya masih berdoa saat ini untuk suami dan juga semua anak-anak supaya mereka juga dijamah Tuhan. Sekitar 3 bulan yang lalu saya juga mengalami sakit, Bu, di tubuh saya. Saya mendapatkan ada benjolan di sekitar payudara sebelah kiri saya. Awalnya saya kira itu akan hilang. Lalu saya ikut mesbah doa dan ketika Ibu Debbie berdoa untuk sakit yang dialami, saya memegang bagian yang ada benjolan itu dan saya percaya saya berdoa dalam nama Yesus saya pasti disembuhkan. Tetapi beberapa bulan kemudian saya merasakan justru semakin membesar. Saya akhirnya menceritakan ke suami dan akhirnya suami memutuskan untuk kami memeriksakan diri ke dokter.
Setelah di USG, dokter mengatakan bahwa itu harus dioperasi karena mengetahui benjolan itu ganas atau tidak. Di sanalah kita harus diperiksa. Dan akhirnya saya memeriksakan diri ke dokter. Iya saudara, karena ini kesaksiannya sangat panjang ya, kita akan lanjutkan besok ya. Tapi intinya dari kesaksian yang pertama yang kita sudah baca, ibu ini berkata bahwa dia akhirnya dipulihkan Tuhan, dan tadinya dia hidup kepahitan dengan mertua, dengan suami, dengan ipar. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, mendengarkan setiap firman, akhirnya dia dipulihkan hidupnya. Dan ketika dia dipulihkan saudara, dia berkata di sana bahwa dia mengalami Tuhan, hubungannya dengan mertua dipulihkan, dengan ipar dipulihkan, semuanya menjadi membaik ya. Jadi ternyata biarlah kita semua menyadari di sini bahwa kenapa hubungan kita dengan Tuhan harus dipulihkan? Supaya ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka hubungan kita dengan sesama juga pasti akan Tuhan pulihkan. Mengapa sering kali terjadi hidup kita ini kacau, kita ribut dengan orang kanan kiri, ternyata karena hubungan kita dengan Tuhan juga rusak. Makanya hubungan dengan sesama juga menjadi rusak. Karena itu saudara, biarlah kita semua malam ini mau terus memperbaharui iman kita, mau terus memperbaharui hati kita. Supaya apa saudara? Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, melakukan kebenaran, maka hubungan kita juga dengan sesama pasti akan dipulihkan, dengan mertua, dengan ipar, dengan siapapun akan dipulihkan. Karena itu saya mau berkata kepada setiap kita, mari kita terus mencari Tuhan, mari kita terus berbenah diri ke arah yang lebih baik lagi. Kita akan lanjutkan besok, kesaksian ini sangat panjang masih ada lanjutannya saudara dan kita akan sama-sama mendengarkan besok. Tapi malam hari ini inti dari kesaksian yang bagian pertama, hidup yang dipulihkan dan akhirnya hubungan dipulihkan dengan Tuhan, maka hubungan kita juga dengan sesama akan menjadi baik. Yang tadinya bermusuhan dengan mertua, dengan ipar, sekarang dipulihkan Tuhan, karena Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Karena itu jangan pernah berhenti mengirimkan mesbah doa kepada sahabat, kepada temanmu, kepada siapa saja, karena engkau tidak pernah tahu saudara, siapa tahu lewat apa yang kau bagikan itu orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai di Mika pasal yang kelima. Kemarin kita sudah sampai di Mika pasal yang kelima saudara. Janji akan kedatangan Sang Mesias, Raja Damai itu lahir di Bethlehem, yaitu Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan saudara untuk lahir di tengah-tengah bangsanya. Bahkan Tuhan akan memulihkan kembali sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah banyak bangsa. Dan Yesus datang bukan hanya menjadi raja atas Israel, tapi dia menjadi raja di atas segala raja, yang memerintah bahkan sampai selama-lamanya. Kita lanjutkan sekarang, sudah sampai pada ayat yang ke-9 saudara Firman Tuhan berkata, Mika pasal yang kelima ayat 9. Maka akan terjadi pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Ayat 11, aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Ayat 12, aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Ayat 13, aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Ayat 14, aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Tuhan berkata, Tuhan sendirilah yang akan menghancurkan segala berhala-berhala buatan tangan orang Israel. Karena Tuhan tidak ingin saudara mereka menyembah kepada sesuatu yang bukan Allah. Ingat, jangan kita menyembah kepada sesuatu yang lain selain daripada Tuhan, karena hanya Tuhanlah Allah yang sanggup, Tuhan yang sanggup untuk memberikan kita pengharapan dan pertolongan, bukan kepada berhala buatan tangan manusia. Jangan menyembah patung, jangan menyembah
ya batu, jangan menyembah apapun, ya, tetapi mari kita menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan dikatakan, aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Ingat, Tuhan itu bisa murka, bukan hanya terus belas kasihan, tetapi Tuhan juga bisa murka. Kita akan lanjutkan sekarang Mika pasal yang ke-6, judul perikopnya pengadilan atas bangsa itu, ya. Mika pasal yang ke-6, judul perikopnya, ya, pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Ayat yang pertama, baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Ya. Ayat 2, dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Ya, saudara, Allah berseru kepada gunung-gunung untuk menegaskan tentang kesalahan bangsa itu. Gunung-gunung akan bertindak sebagai saksi-saksi yang baik sekali, karena di tempat-tempat tinggilah bangsa itu telah mendirikan mesbah-mesbah kafir, dan mereka mempersembahkan kurban kepada Allah palsu. Mengapa dikatakan baiklah diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan dibiarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Kenapa, saudara? Tuhan menyuruh Mika untuk menyatakan kesalahan bangsa ini di gunung-gunung, yaitu di tempat tinggi, supaya semua mendengar. Dan Tuhan berkata, biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Karena di tempat bukit-bukitlah mereka membangun berhala-berhala mereka. Mereka menyembah Allah-Allah mereka itu di atas bukit-bukit yang tinggi. Karena itu Tuhan menyuruh supaya Mika bernubuat di bukit-bukit itu, agar bukit-bukit itu menjadi saksi atas apa yang Tuhan sampaikan. Ya, dan ayat yang kedua di sana dikatakan, dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia akan berperkara dengan Israel, saudara. Ayat yang ketiga, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, ya. Ayat 4, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Saudara, firman Tuhan berkata di sana, perhatikan, ku itu huruf besar, umatku, apa yang telah kulakukan kepadamu? Tuhan tuh bertanya kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, umatku, apa yang sudah aku perbuat kepadamu sampai engkau berhenti menyembahku dan mencari Allah-Allah lain? Ya, apa yang sudah aku perbuat kepadamu sehingga engkau itu mencari Allah lain dan meninggalkan Tuhan, saudara? Ya, di sini dikatakan, Tuhan berfirman, dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Tuhan bertanya kepada bangsa ini, dengan apa engkau itu telah kulelahkan? Jawablah aku. Mengapa kita menjadi lelah dalam hidup ini hanya karena kesalahan kita sendiri? Kenapa kita menderita? Ya pasti karena kebodohan kita sendiri. Makanya Tuhan bertanya, kenapa? Apa yang aku buat kepadamu dan aku melelahkan engkau dengan apa, saudara? Kata Tuhan ya kepada bangsa ini. Bangsa itu tidak akan pernah dapat menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena Allah tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada mereka. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, jangan pernah kita menuduh Tuhan itu salah, karena apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah salah. Ya, kalau kita menderita hari ini mungkin itu karena kesalahan kita sendiri. Ya, mari kita bertobat, mari kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan dan datang kepada Dia. Bangsa ini pasti tidak akan bisa menjawab pertanyaan Tuhan. Ya, karena sebetulnya Allah lah yang luar biasa sabar terhadap mereka. Selalu mau membimbing mereka dengan penuh kasih dan memberi segala kesempatan untuk mereka berbalik kepadanya. Saudara, jika hari ini Allah bertanya kepada kita, saudara, ya, apakah yang telah aku lakukan kepadamu? Ya, mengapa engkau berbuat seperti ini? Kenapa engkau berbuat dosa? Apa yang telah aku buat kepadamu? Kalau seandainya Tuhan bertanya kepada kita hari ini, apa jawaban kita?
Harusnya kita menjadi orang-orang Kristen yang terus percaya dan berkata, Tuhan, apapun keadaanku hari ini, Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Tapi satu hal yang aku percaya, Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kalau kami, Tuhan, selama ini salah, mungkin kami terlalu lelah bekerja sehingga kami melupakan kesehatan kami, sehingga hari ini kami mungkin sakit. Ya, itu bukan karena salah Tuhan, tapi kesalahan kami. Ampuni kami, Tuhan, kalau selama ini kami terlalu mengandalkan uang kami sehingga kami mungkin ditimpa sesuatu atau apapun. Mari kita berdoa minta ampun pada Tuhan. Jangan pernah menuduh Tuhan itu salah, karena memang Dia Tuhan tidak pernah salah. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, kata Tuhan, ya, membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan mengutus Musa dan Harun, ya, dan Miriam, ya, sebagai penganjurmu. Justru Tuhan berkata, aku yang membebaskan engkau. Karena kesalahanmu sendiri engkau akhirnya diperbudak. Aku yang mengutus engkau, aku yang menuntun engkau keluar dari tanah perbudakan itu. Tetapi apa yang engkau perbuat bagiku, kata Tuhan. Ayat yang kelima, umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan Tuhan. Saudara, kita pasti ingat cerita tentang Balak dan Bileam, ya, terdapat dalam Bilangan 22 itu sampai 24. Sitim itu adalah satu tempat perkemahan orang Israel di sebelah timur Sungai Yordan. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, ya, di situ bangsa Israel menerima banyak petunjuk Allah tentang bagaimana mereka harus hidup. Ya, di Gilgal itu adalah tempat perkemahan pertama mereka setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan. Itu adalah tempat di mana bangsa itu memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Kedua tempat itu melambangkan pemeliharaan penuh kasih dari Tuhan kepada umatnya. Ya, kesediaannya untuk melindungi, untuk memperingatkan mereka tentang kesulitan-kesulitan yang pernah mereka alami. Ya, tentang kesulitan-kesulitan yang pernah menghadang mereka. Pada zaman Mika, bangsa Israel telah melupakan perjanjian ini beserta segala kegunaannya dan telah meninggalkan Allah begitu jauh. Karena itu Tuhan memperingatkan mereka, ingatlah lagi, kata Tuhan, ya, apa yang telah dilakukan oleh Balak Raja Moab kepadamu, ya, dan apa yang dijawab oleh Bileam bin Beor, ya. Ingat, Tuhan berkata, apa yang terjadi di Sitim sampai ke Gilgal. Allah tetap berlaku baik kepada umatnya yang pelupa dan pura-pura lupa akan kebaikan Tuhan, saudara, ya. Tetapi kelalaian mereka dan sikap mereka yang tidak bersyukur membuat mereka dihukum. Apabila orang tidak mau melihat betapa beruntungnya mereka dan mulai menganggap karunia Allah sebagai hal yang sudah seharusnya, mereka menjadi egois, saudara, ya. Ingatlah senantiasa bahwa kebaikan Tuhan, ya, dan teruslah bersyukur kepadanya. Ingatlah akan perlindungan Tuhan pada masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Dan dengan kita mengingat semua perbuatan Tuhan yang ajaib itu, yang akan membuat kita bersyukur, sehingga kita tidak menjadi orang yang lupa diri kepada Tuhan. Karena itu mari, saudara, kita mau terus sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup ini, saudara, ya. Jangan pernah, ya, ada Allah lain yang dapat membuat engkau menyembah kepada selain Tuhan. Biar hari ini kita mau katakan di hadapan Tuhan, selain Kau tiada yang lain, Tuhan. Yang dapat kami sembah di bumi dan di sorga itu hanya Engkau, Tuhan, yang kami miliki, Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami, Tuhan yang terus setia membimbing kami. Karena itu kami tidak akan pernah beralih, Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap berharap hanya kepadamu. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Ini ungkapan hati kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Selain Kau tiada yang lain, Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah. Selain Kau tiada yang lain. Yang ada padaku di surga hanya Engkau yang ku miliki.
sekalipun dagingku Tuhan, sekalipun dagingku dan hati kami habis lenyap, dan hatiku habis lenyap, hanyalah Engkau Allahku selamanya. Terima kasih Bapa, selain Engkau tidak ada yang lain yang ada pada kami di bumi dan di sorga. Kami mau taruh iman dan harap kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak ingin menukarkan Tuhan dengan Allah-Allah yang lain, karena itu mendatangkan murka Tuhan atas hidup kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu dan tidak melupakan akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang pernah Tuhan lakukan di masa-masa yang lalu atas hidup kami. Kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh berserah, untuk sungguh-sungguh percaya, untuk sungguh-sungguh berharap dalam setiap apa yang kami lakukan, bahkan dalam rumah tangga demi rumah tangga kami malam hari ini. Sebagai suami, jadikan kami suami yang bertanggung jawab hidup dalam perkenanan Tuhan, karena berkat Tuhan turun dan mengalir lewat suami sebagai imam kepala yang akan turun kepada istri dan anak-anaknya. Sebagai istri, jadikan kami penolong. Sebagai anak-anak, kami mau hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati rumah tangga kami Bapa, biarlah ada sungguh-sungguh kedamaian, damai sejahtera dalam tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kami. Setiap mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, mungkin itu keluarga kami, orang tua kami, siapapun, mereka yang ada di luar sana, di rumah sakit, dimanapun Tuhan yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan jamah dan berikan pemulihan, terutama secara jiwa. Sembuhkan jiwa kami, tidak ada amarah, kepahitan, kebencian, apalagi terhadap Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berharap dan menaruh percaya hanya kepadamu Bapa. Terima kasih atas setiap kebaikan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup kami. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa, yang terikat dengan segala dosa, pertikaian Tuhan, yang terikat dengan kepahitan, yang terikat dengan amarah, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, yang terikat dengan intimidasi iblis, kekhawatiran, kecemasan, yang terikat dengan obat tidur, obat-obatan terlarang, narkoba, minuman keras, rokok, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Kami percaya terjadi kesembuhan secara jiwa dan juga secara fisik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Engkaulah Allah penyembuh bagi kami. Tuhan, berkati juga setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Engkau juga Tuhan yang memberikan Bapa kepada setiap mereka yang berkekurangan. Berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan, jadikan kami juga kepanjangan tangan Tuhan. Ajar kami mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Bapa, Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan sedang ada dalam persoalan yang begitu berat, hutang piutang, persoalan pemulihan rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang berobat Tuhan Engkau juga memberkati, sembuhkan yang terkena sakit kanker, tumor Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Diberkati Indonesia, diberkati dengan hujan pertobatan, orang-orang berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan. Berkati bangsa ini Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan, biarlah Engkau taruh orang-orang yang punya hati takut akan Tuhan di atas bangsa ini, sehingga tidak ada celah dan noda atas bangsa kami. Pengampunan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap Bapa mereka yang saat ini Tuhan sedang bergumul di dalam persoalan ekonomi, kehilangan pekerjaan di atas bangsa kami akibat pandemi. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan semua mereka yang berdoa di dalamnya, bangsa-bangsa, negara-negara. Tuhan Engkau mendengarkan Bapa. Di tengah pandemi ini kami berdoa, tidak ada kematian massal, mau varian baru apapun itu. Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami tidak takut, karena kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan.
Kami buka hati kami malam ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, kesehatan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.